Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, adik-adik sekalian maupun para penonton dan Batin Channel, dalam kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang berkaitan dengan keuangan publik mata kuliahnya. Izin kami untuk menampilkan share screen terlebih dahulu. Di topik sebelumnya, kita sudah menjelaskan berkaitan dengan pengertian keuangan publik, kemudian perbedaan barang publik dan pribadi, dan eksternalitas. Kali ini kita akan memaparkan atau belajar bersama berkaitan dengan peran pemerintah bagi ekonomi. Buat apa sih pemerintah itu ada di setiap negara? Nah, itu akan kita simak di sini bersama-sama. Tapi jangan lupa sebelumnya untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kami terus berinovasi untuk memberikan terbaik dan kebermanfaatan bagi semuanya. Nah, di sini ada 3 fungsi sebenarnya pemerintah. Itu pertama fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Untuk fungsi distribusi dan stabilisasi itu dipegang oleh pemerintah pusat atau dalam hal ini sekelas presiden sebagai macamnya itu. Berbeda halnya dengan fungsi alokasi itu dipegang oleh pemerintah daerah masing-masing, karena pada dasarnya hanya pemerintah daerah itulah yang mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Karena di setiap daerah pasti berbeda-beda apa kebutuhan, apa keinginan. Makanya fungsi alokasi dikhususkan bagi pemerintah daerah. Nah, pengertian dulu. Di sini fungsi alokasi pada dasarnya sumber daya itu tidak terbatas. Kemudian pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang publik dan seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barang-barang individu. Kemudian pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar harus diambil oleh pemerintah dan seberapa besar dapat disupply oleh rumah tangga perusahaan. Nah, di sini sebenarnya bagaimana pemerintah itu berfungsi untuk mengalokasikan apa sih yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kemudian fungsi distribusi, pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien, tidak terjadinya pemborosan dan tepat sasaran. Kemudian pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar kekayaan terdistribusi secara baik dalam masyarakat, misalnya melalui kebijakan pertama masalah pajak, kemudian subsidi, pengentasan kemiskinan, transfer penghasilan dari daerah kaya ke daerah miskin, bantuan pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Inilah distribusi. Ya. Kemudian yang ketiga, fungsi stabilisasi. Pada pemerintah modern saat ini, hampir semua negara menyerahkan roda perekonomiannya pada pihak swasta atau perusahaan. Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator atau mediator di sini untuk menjaga agar perekonomian berjalan dengan lancar, menjaga agar permasalahan terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain, kemudian menjaga agar kondisi makin kondusif, inflasi terkendali, sistem keamanan terjamin, kepastian hukum terjaga. Inilah beberapa hal yang masuk kepada indikator dari fungsi stabilisasi. Nah, ada pertanyaan di sini. Mengapa pemerintah itu harus turun tangan atau intervensi? Contohnya saja nih. Contohnya adik-adik sekalian berkaitan dengan harga minyak sayur misalnya. Pada saat ini harga minyak sayur itu melambung tinggi. Ada tangan-tangan jahil dan nakal memanfaatkan momen-momen tertentu, apalagi kan mau masuk bulan puasa. Kebutuhan akan minyak sayur itu emang sudah menjadi kebutuhan pokok sih, karena rata-rata masyarakat kita di Indonesia ini yang notabene itu kalau mau masak apapun tuh ya harus menggunakan minyak sayur, nggak bisa dia cuma hanya merebus dan sebagainya macam itu. Tetapi peluang di sini adalah perlunya peran pemerintah untuk mengatur agar ketersediaan minyak sayur itu ada di pasar.
sehingga harga tersebut bisa stabil. Nah, itu namanya itu stabilisasi, menstabilkan harga sehingga tidak akan terjadinya inflasi. Jangan sampai inflasi terjadi seperti halnya krisis moneter kemarin, harga-harga pada naik dan sebagainya macam. Nah, itu akan merusak pemerintah kita sendiri, pemerintah kita Indonesia. Kemudian di sini berbagai macam intervensi tangan, adanya barang kolektif, barang publik, perbedaan antara biaya privat, biaya sosial, adanya risiko sangat besar, sikap monopoli. Nah, harga yang tinggi itu ada sifat monopoli juga, penimbun dan sebagainya macam itu. Makanya pemerintah hadir untuk memberikan solusi di situ. Adanya inflasi-deflasi semakin berkurang perusahaan-perusahaan pabrik, sehingga perlu adanya pemerintah untuk terjun di situ, dalam hal ini membuat undang-undang agar persaingan kondusif, tidak membuat persaingan pasar tidak sempurna atau tidak sehat. Ada distribusi pendapatan tidak merata, ini peran pemerintah hadir di situ. Nah, kemudian di sini adanya barang kolektif atau barang publik. Barang publik itu disediakan untuk umum konsumsi, seorang tidak menguasai barang jasa. Di sini sudah dijelaskan ya sebelumnya terkait dengan definisi barang publik. Sampai kepada tidak disediakan melalui jual beli pasar. Ini kebutuhan barang publik, contohnya infrastruktur jalan, pertahanan keamanan, supply dan ini manfaat privat dan manfaat sosial. Produsen swasta tidak membayar semua biaya yang timbul karena kegiatan. Kebutuhan produsen swasta yang didasarkan atas harga tersebut tidak dapat mencapai tujuan masyarakat maksimal adanya unsur eksternalitas tadi, dampak. Nah, ini juga sudah jelaskan sebelumnya di video sebelumnya. Jadi kalau misalnya adik-adik langsung melihat video ini tanpa melihat video sebelumnya, itu dirasa kurang maksimal untuk meresap materi kali ini. Kemudian tidak ada perhitungan secara langsung dalam biaya dan hasil produksi, maka timbul masalah biaya sosial dan manfaat sosial yang harus ditangani oleh pemerintah. Ini beberapa perbedaan antara biaya manfaat privat dan sosial. Ini resikonya tererat kaitan dengan risiko, kemudian sifat monopoli orang, swasta maupun pemerintah di sini. Adanya inflasi-deflasi. Mekanisme pasar swasta tidak dapat mengatasi dengan inflasi maupun deflasi. Itulah sektor moneter dan fiskal yang bisa dikendalikan berkaitan dengan inflasi dan deflasi di sini. Perkembangannya perusahaan dan pabrik tidak merata di sini. Nah, perusahaan besar melalui bersaing bebas akan menghancurkan perusahaan kecil tidak mampu bersaing. Melalui pajak dan subsidi pemerintah akan mampu mempersempit jurang perbedaan penghasilan dalam masyarakat. Ini beberapa hal agar pendapatan itu bisa merata. Kemudian peran pemerintah dalam perekonomian, provider roles. Pemerintah menyediakan barang publik untuk menjamin stabilitas ekonomi makro, keadilan, penyelesaian konflik dan penyelenggaraan asasi. Partnership role. Pemerintah menjadi mitra swasta dalam penyediaan peraturan, pembangunan infrastruktur dasar, dan perlindungan risiko dan kerugian. Sampai kondisi sekarang berkaitan dengan pemerintah lebih banyak dibutuhkan dalam perannya sebagai regulator dari mekanisme pasar, fasilitator lingkungan, kelembagaan dan pengaturan yang kondusif atas pembangunan sektor swasta. Ini beberapa peran pemerintah dalam perekonomian di sini. Salah satunya provider role, partnership role, dan kondisi sekarang, regulator dan fasilitator untuk kondisi sekarang. Nah, di sini kebijakan dalam pengeluaran anggaran. Kasus PT Lapindo, pemerintah menanggung kerugian, sekarang ada lagi rata-rata BUMN itu merugi karena yaitu tidak seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Kemudian kasus BLBI tahun 97, pemerintah telah mengacu dana 310 triliun, tetapi dana tersebut tidak diperuntukkan untuk perbankan itu sendiri. Nah, di sini banyak orang yang kalau mata kalau melihat uang yang banyak itu, makanya kita jangan sampai seperti itu, kita maksimalkan pekerjaan kita, anggaplah itu sebagai ibadah. Insya Allah nanti akan dijauhi dari perbuatan seperti itu merugikan negara pada khususnya di sini. Dampak kebijakan bisa jadi kebijakan yang dilakukan tersebut bisa mengakibatkan pengangguran meningkat, bayi busung lapar, kemudian jumlah orang miskin meningkat, anak-anak harus putus sekolah, beban hidup semakin berat. Kemudian timbullah pada tahun 2001 diresmikan mandiri dalam pembangunan yaitu APBD atau mengenai daerah di sini.
Jadi setiap pemerintah itu berhak untuk menjalankan roda pemerintahannya masing-masing di sini. Kemudian adanya investasi pemerintah, sektor real dan sektor keuangan di sini. Kalau untuk sektor real, pelabuhan, bandara, jalan tol dan lain-lainnya, anggaran infrastruktur, apalagi sekarang di pemerintah sekarang lebih kepada percepatan pembangunan. Nawacita kita salah satunya infrastruktur. Makanya Presiden memang gembar-gembor menargetkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Dan sektor keuangan, sekuritas, deposito falas dan lain-lain, saham, obligasi korporat, surat utang negara dan lain-lain. Itu contoh dari sektor keuangan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini resiko tentang investasi, resiko bunga, daya beli inflasi, manajemen, kegagalan likuiditas, politik, industri, dan sebagainya macam. Ini sebenarnya materi tentang investasi ini masuk kepada manajemen risiko, bisa juga masuk kepada manajemen investasi portofolio itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak kami tambahkan untuk materi berkaitan dengan peran pemerintah dalam perekonomian. Semoga bisa bermanfaat. Jikalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, atau jika mahasiswa Bapak yang menyaksikan ini bisa didiskusikan di dalam kelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.